tolong dukung channel ini biar saya bisa makan. Rame, tolong komen dulu di bawah ini kalau rame mau lanjut atau enggak di sini gitu. Kalau rame aku lanjutin lagi obrolannya, kalau enggak ya udah kita selesai aja. BeTalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat Bi, jumpa nih di YouTube channel BeTalk Podcast. Tentunya untuk hari ini kita ngomongin tentang toxic relationship. Ini kalau kita berbicara tentang relationship seperti itu ya, ini tidak hanya sama pasangan saja, tapi juga sama pertemanan, persahabatan. Tapi kalau kita melihat dalam sebuah hubungan itu tidak semuanya berjalan dengan baik. Kadang boleh dikatakan ada tanda kutip ada racunnya seperti itu ya, yang membuat kita ini ngerasa tidak nyaman dalam sebuah hubungan, baik itu dalam pasangan ataupun dalam sebuah pertemanan ataupun yang namanya persahabatan. Kali ini nih Sobat Bi, kita akan ngobrol bersama psikolog. Wah, ini menarik banget ya kita ngobrolnya. Kalau saya ngobrol kayaknya gimana gitu ya, karena saya tidak paham tentang toxic relationship ini. Makanya kita perlu bahas, siapa tahu nih dari Sobat Bi sendiri itu ngerasa bahwa pernah mengalami, ternyata ini termasuk tergolong toxic relationship loh, gitu. Tapi nggak disadari, tetap dijalani, ternyata itu mengganggu diri kita dan juga orang lain. Nah, kali ini aku mau ngobrol bersama Mbak Sisilia Nirlaksita, MPSI Psikolog. Hai Mbak, apa kabar? Baik. Sehat ya? Apa kabar saya? Ini sama sahabat Bi kita ya? Iya, sama sahabat hai, Sobat apa kabar, Bi. Sobat Bi. Jadi ini apa ya, boleh dikatakan episode perdana nih di YouTube channel. Jadi spesial banget aku hadirin karena kan tagline kita ini be smart, be healthy dan juga be happy. Jadi kita be healthy dulu ya, mental kita ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang toxic relationship. Ini mungkin saya pun pernah mengalami. Saya kurang tahu gitu apa itu tergolong toxic relationship atau seperti apa, atau Sobat Bi juga. Ini nih Mbak, sebelum kita lebih lanjut, kan toxic itu racun nih. Memang dalam sebuah hubungan itu akan ada racunnya atau seperti apa? Toxic itu sebenarnya apa sih Mbak Sisil? Iya, toxic itu kan istilah ya, jargon lah ya, toxic relationship. Kalau toxic relationship dihubungkan dengan toxic, racun dengan relationship, itu seperti begini definisinya untuk memperjelas ya. Jadi ada relasi di mana salah satu itu berusaha memanipulasi atau mendominasi pihak yang lain. Jadi satu itu disubordinatkan oleh pasangannya. Sebenarnya aku ganti nanya nih Sobat Bi. Waduh. Aku nanya nih. Ya gak ngeri emang ya kalau sama Mbak Sisil ya. Kalau relationship itu emangnya harus gimana? Kalau hubungannya dalam relasi harus satu jadi kepalanya, atau satu jadi bawahannya, satu jadi bosnya, atau satu jadi kacung-kacungnya misalnya, gimana? Seharusnya sama sih ya, saling ya. Kalau misalnya sama posisinya bos, misalnya sebuah hubungan namanya bos gitu ya, ya udah keduanya bos, sama-sama bos dong, gitu nggak sih? Nah, kalau relasi ini kan relasi antara relationship yang kita bahas ini kan antara relationship cinta ya. Kalau cinta itu emang bisa ya, kalau cinta itu memang yang satu itu membawai bawahannya kayak dia bos, kemudian memanipulasi bawahannya atau apa gitu. Saya bukan berarti kita bicara bahwa bos itu bisa bersikap seperti itu. Di dalam hubungan relation antara bos sama karyawan juga nggak boleh adanya manipulasi sesungguhnya ya. Jadi dalam relasi itu selalu harus kita ingat, kalau hubungan relasi itu antar dua manusia, pasti ada human right, ada hak untuk manusia untuk sama, untuk bersikap sama, untuk berperilaku sama, untuk mengakses kehidupan sama, untuk menjadi dirinya sendiri dan sebagainya. Apa itu bisa di dalam relation? Malah tanya loh. Apa? Ya aku tanya. Tapi contohnya seperti apa toxic relation? Maksudnya dalam sebuah hubungan gitu ya, nggak hanya pasangan, teman atau sahabat sendiri gitu. Ya, misalnya, yang tergolong toxic relationship itu misalnya yang real bisa terjadi itu seperti apa? Real ya relationship. Misalnya relation antara atasan bawahan tadi misalnya. Atasan itu cenderung memanipulasi bawahannya. Kemudian bisa, jangan salah loh, bawahan juga bisa memanipulasi atasannya. Misalnya atasannya nggak otoriter orangnya, misalnya permisif banget, apa-apa boleh gitu. Bisa jadi bikin drama terus gitu ya. Nah kalau temen juga sama, yang satu kalau dia minta bantuan
yang satunya selalu bantu gitu, yang satunya minta bantuan terus, neken terus gitu ya, terus memanfaatkan terus. Nah ini kan toksik juga gitu. Nah yang paling parah nih kalau toksik ini adalah sebuah partner cinta ya, hubungan cinta ya. Hubungan cinta kan harusnya, nah perempuan itu kan diciptakan dari rusuknya si Adam ya, si laki-laki ya. Kok kenapa dia harus diinjak ya? Kalau diinjak kan berarti dia diciptakan dari sandalnya dong. Oh, iya. Waduh. Iya. Kalau dia misalnya di atas kan dari topinya ya kan gitu. Enggak. Itu kan seperti yang duduk sana dari topi yang pakai topi. Iya. Seperti Oke, yang ya. ya. Di balik layar. Di balik layar kita itu pakai topi. Oh, akhirnya topinya dilempar ya. Karena timnya Bitok ini banyak, Mbak. Oke. Jadi krunya banyak banget. Sampai yang masang kamera dia. Jadi kembali lagi kalau relasi percintaan tuh, kalau percintaan ya udah jelas-jelasnya dari rusuk kan, dari sampingnya ya. Kalau laki-laki tuh ya bergandengan, berangkulan sama perempuan ya. Perempuan nggak boleh juga menekan-nekan laki-lakinya, laki-lakinya nggak boleh menekan perempuannya. Nah ini tapi gitu ya. Di dalam realitanya apa yang terjadi? Banyak yang begitu. Banyak toxic relationship. Semua orang belajar dari itu. Jadi kalau saya ditanya sebagai psikolog gitu, saya bicara yang ideal dong ya. Tapi to be honest, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang nggak ideal memang. Artinya nggak optimum, nggak harus yang seperti teori katakan gitu. Nah itulah yang harus kita bahas sekarang gitu. Oke. Supaya kita nggak ngomong soal sandal lagi gitu. Jadi tulang rusuk ya, bukan sandal, bukan topi ya. Bukan topi, tulang rusuk. Oke, ini kan udah jelas ya toxic relationship ini bahwa salah satunya itu lebih dominan daripada yang satunya, dan itu boleh dikatakan yang satunya ini mengambil kendali atas semuanya gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, bahkan kan semua orang ini bisa menjadi sumber toksiknya. Oh bisa jadi. Tapi sebenarnya ya gitu, apa sih yang menyebabkan mungkin saya ternyata dalam sebuah hubungan saya penyebab toksiknya nih gitu. Tapi ternyata saya berhubungan dengan si A, saya sumbernya, ternyata sama si B, malah si B yang jadi sumber, saya bukan sumbernya. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan orang ini bisa menjadi sumber toksik dalam sebuah hubungan? Sebetulnya kata kuncinya adalah kesadaran ya gitu ya. Kesadaran. Nah kesadaran nih ya. Kalau kesadaran, kita sadar nggak? Lu kalau bernafas tiap hari sadar nggak ya? Dipikir nggak? Enggak kan ya? Enggak deh kayaknya. Nah, itulah ya udah ngalir gitu aja kan. Iya. Nah, disitulah bedanya. Kalau kesadaran itu adalah hal kecil pun dari tubuh kita. Pertama, pernafasan aja dipikir. Oh iya, bangun pagi, buka mata, masih nafas. Gratitude, saya bersyukur deh. Nah, karena setiap orang bekerja, bangun pagi, aduh jam sekian aku harus bangun. Cepet-cepet gitu ya. Sebelum bangun tuh ngerjain report atau apa gitu ya. Kalau B gitu mungkin dia lari-lari ngejar wartawan, ngejar orang yang dikejar dan sebagainya, harus bangun. Waduh, cepet gitu ya. Nah, terus habis gitu dia kaget, dia cuman pokoknya jam sekian ke kantor, jam sekian ke masjid, jam sekian ke gereja, jam sekian masak, jam sekian ketemu klien, jam sekian, semuanya tanpa seolah-olah itu continue begitu saja ya. Jadi kita lupa memikirkan nafas aja lupa. Nah itu sebabnya orang sering tidak berpikir bahwa setiap kita, saya sendiri Nirlaksita, B juga semua, kita kadang itu enggak bernafas dengan benar, tidak menyadari kita bahwa kita ada di sini sekarang. Nah, maka itulah yang namanya racun itu datang dari masa lalu. Racun tuh datangnya dari masa lalu, dari latar belakang masa lalu. Oh, jadi yang nggak disadari, orang kita apa-apa keburu-buru, ya kan, tergesa-gesa mau kemana, mau habis ini ketemu ini, habis ini melakukan ini, habis ini ada laporan, habis ini mengunjungi pasien dan sebagainya. Jadi kita kayaknya kayak mesin waktu gitu ya. Jadi kita kayak di setting jam sekian, sehingga waktu itu menjadi pengikat. Tapi sebenarnya waktu itu ada di mana? Kalau kita di sini nih, waktu di mana menurut Bi? Waktu di mana? Nah, waktu sekarang nih di mana? Di rumahnya Mbak Sisil? Iya, di rumahku di sini. Nah, tapi kan orang berpikir kadang-kadang, walaupun misalnya duduk di sini ngobrol sama aku,
mikirin pacar kan misalnya. Untung saya enggak ya. Iya, gitu ya. Jadi kadang-kadang mikirin, aduh kemarin gue dimarahin sama atasan gue kayak apa gitu. Walaupun kita sedang bicara di sini. Jadi keberadaan Anda, kedirian Anda, kesadaran Anda nggak di sini. Sehingga, nah itulah kenapa salah satu orang memanipulasi orang yang lain. Kenapa kira-kira? Itu ada sebuah dinamika psikologis ya kan. Jadi kalau dia orang yang tidak pernah diakses kemandiriannya, tidak pernah diakses opininya, tidak pernah diakses dirinya, maka dia akan mencari dirinya. Mencari dari siapa? Dari orang yang emosinya terdekat dengan dia. Maka itu sebabnya dia tidak membebaskan. Itu sebabnya dia ingin menguasai. Karena apa? Dia kebiasaan dikuasai. Atau sebaliknya, dia kebiasaan dikuasai, dia nggak punya pendirian, dia nggak punya inisiatif, dia nggak punya. Jadi kalau dia misalnya ditekan, dia diam aja gitu. Jadi mau disalahkan yang mana? Kalau saya di sini nggak bicara soal salah benar ya. Psikologi itu tidak menunjuk orang salah benar, tetapi lebih concern sama dinamika gitu. Jadi kita itu nggak nyari yang salah gimana. Kita mencari kenapa ya orang ini memperlakukan orang lain sebagai toksik gitu. Dia memberikan toksik pada orang lain dalam relationnya, dalam cintanya gitu. Jadi kamu kalau nggak mau ngelakuin apa yang ku lakukan, misalnya kita berhubungan dulu deh. Nanti kalau kamu nggak mau berhubungan sama aku tinggalin kamu aja misalnya. Nggak benar gitu ya. Tapi ada juga yang ngeri, senang ya berhubungan yuk. Malah kan repot ya kalau kayak gitu. Malah diabadikan ya. Diabadikan. Oke. Diviralkan. Boleh digarisbawahi bahwa penyebab utama itulah kesadaran ya Mbak ya tadi ya. Nah tentunya ini mungkin menjadi balik lagi ke diri kita, mulai sadar lagi nih tentang diri kita ya. Tapi menarik untuk kita bahas tadi kan penyebabnya sudah gitu ya. Kenapa sih orang bisa melakukan toxic dalam relationship ini? Nanti kalau ini rame nih di segmen 1 ini nih, kita baru lanjut ke segmen kedua. Kita masih bahas tentang toxic relationship. Kalau pengen rame teriak-teriak aja. Oke, dan tentunya ini karena udah dikasih tanda gitu ya. Jadi nanti yang bertopi kasih tanda nanti mungkin akan kalau rame tolong komen dulu di bawah ini kalau rame mau lanjut atau enggak di sini gitu. Kalau kalau rame aku lanjutin lagi obrolannya, kalau enggak ya udah kita selesai aja tuh. Kita mudah-mudahan rame. Toxic dia. Maksa ya. Iya, toxic dia. Kita lanjut nanti kalau ini rame. Bye. Thanks for watching. Don't forget to share, comment, and like this video. Be Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy.